Pada video kali ini kita cobain gunain Google sebagai model AI pintarnya. Sebagai perbandingan untuk teman-teman semua, setiap AI model punya kepintaran mereka sendiri-sendiri. Jadi nanti bisa milih nih mana yang cocok untuk teman-teman. Ini baru sih OpenAI teman-teman. Nah, kalau pengen tetap gunain Google dan ternyata pengen yang pintar dan berbayar gimana? Nah, kalau kita menggunakan Google nih teman-teman sekalian dan pengen yang berbayar tapi pintar juga ya, ada banyak cara. Itu bisa pakai namanya add modul yang mana yang namanya itu Vertex teman-teman. Nah, Google Vertex Gemini. Ini adalah versi pintarnya dari Google Gemini yang ini. Ini versi gratisnya, ini versi pintarnya. Kan bisa nyobain VO ya. VO3 itu letaknya di sini juga. Itu mungkin pembahasan yang lain. Tapi aku ngasih tahu aja. Kalau letaknya diganti Vertex ya, nanti hasilnya juga akan lebih pinter ya. Bukan berarti Gemini atau Google itu lebih jelek daripada enggak ya. Karena kita pakai model yang mungkin kurang sesuai saja. Kita seperti ini, kita gabungkan ke yang sini, Vertexnya ya. GCP projectnya pakai yang mana? Silahkan nanti dipilih. Nah, cara untuk membuat ini teman-teman harus masuk ke dalam si GCP ya, GCP ataupun buka aja Vertex AI Studio yang ini ya. Bukan yang LMS, ini punya aku. Kita ke gini ya, console cloud. Nah, ini ya. Di sini teman-teman nanti login seperti biasa. Nah, tapi sayangnya ini harus masukin account dulu, teman-teman. Dapat 300 ya. Kalau teman-teman nanti belum pernah dapat $300 itu lumayan banget. Ikutin aja di sini. Kalau teman-teman belum punya ya, belum punya sebelumnya yang harusnya belum punya, buat aja yang baru new project. Contoh ya, gini buat Muxonbot. Seperti itu. Kita klik create. Nah, nanti akan masuk ke dalam project si Muxonbot. Oke, select project. Baru nanti Vertex-nya bisa pakai di sini. Dibuka saja ya ke dashboard-nya si Muxonbot. Ini penggunaannya ya. Ini punyanya si Muxonbot. Kemudian di sini kita pilih yang namanya itu Vertex, teman-teman. Nah, ini ya Vertex AI. Kita klik. Nah, ketika melakukan pengeklikan di Vertex AI akan muncul settingan seperti ini. Nah, settingan ini muncul ketika projectnya baru pertama kali buat. Jadi tinggal agree and continue saja sehingga nanti bisa menggunakan Vertex AI. Kalau teman-teman tidak melakukan hal ini, nanti langsung pakai mic.com dan pilih yang di sini. Nanti kalau pakai Gemini ya, punya Gemini atau pilihan yang lain padahal Vertex-nya belum aktif, akan error teman-teman. Errornya karena Vertex-nya belum diaktifkan gitu. Agree and continue saja, nanti dia akan dibuatkan ya teman-teman sekalian. Di sini tunggu bentar. Udah, kalau udah pergi ke halaman sini lagi, kita cari punya kita. Nah, karena belum kedeteksi di sini, di kanan atas ini diklik aja, ini refresh nih. Kita coba fetching data ulang dari si Vertex-nya. Muxonbot ada, terus tinggal dipilih modelnya apa. Flash 2,5 paling yang terbaru, sama ya user text kontennya kita pakai yang tadi yang ini ya. Jadi aku sama persis text kontennya, hanya berbeda model yang kita pakai mana dan otaknya siapa. Kita klik save. Kita run this module only. Kita tanya. Bentar, lagi mikir ya kayaknya. Oh, ini ya namanya Muxonbot. Selamat datang. Bentar, kayak ada yang salah di sini. Muxonbot aman. Run this module only. Nah, ini ya. Bisa lihat message-nya apa yang kita kirimkan ke sama. Inputannya message-nya ini Muxonbot. Oh, Masya Allah, salah gengs. Oke, caranya ya. Caranya gini. Oke, caranya gini. Ini 2,5, pilih yang user. Nah, kita ini pilih dari teksnya gitu. Teks dari si Telegram, kita klik save. Gitu. Terus settingannya sama ya. Message-nya ditambahin lagi. Kita pilih yang asisten, baru kamu adalah chatbotnya, dimasukin, klik save. Kita coba this module only untuk mencoba modulnya. Klik aja. Halo, kamu, langsung aja ya, kamu siapa? Kayak yang sebelum-sebelumnya. Kita klik OK, dia lagi mikir, ini dijawab nih. Oke, saya adalah Muxonbot, asisten virtual Anda, membantu terkait hijab berkualitas kami. Ada yang bisa saya bantu kak? Mungkin kakak mencari jilbab. Nah, lihat, lebih manusiawi kan ya. Jadi kalau kita bandingkan
Di Telegram ini tadi kan ketika kita belum setting ya, itu dia belum bisa ngejawab, setting nama, error kadang-kadang Muxonbot kayak gini. Terus ketika pindah pakai si OpenAI ya, sedikit error dia, tapi setelah kita ajak ngobrol dia normal ya. Kemudian ketika kita pakai di sini dia bisa ngasih tahu namanya dengan enak. Ketika pakai Vertex juga demikian ya, teman-teman. Jadi dia bisa memberitahu kita dengan enak. Nah, di sini teman-teman udah punya gambaran ya, otak yang berbeda akan menghasilkan outputan yang berbeda. Nah, makanya di sini di contohku aku akan coba pakai otaknya si OpenAI sebagai pembanding ya. Ke sini. Kalau pengen otak yang lain nanti bisa banget ya. Vertex tadi juga bisa dicoba, tapi untuk hari ini aku pengen coba pakai OpenAI otaknya. Kemudian di otak OpenAI ini kita kan hanya setting up nama tuh ya di sini ya, bahwa Sia adalah nama, kita jualan hijab. Kita coba setting up yang lebih kompleks lagi, teman-teman. Setting apa? Prompt lengkap nih Muxonbotnya, sehingga dia punya kepribadian, punya nomor WhatsApp kita, dia juga punya link-link yang kita sudah sertakan. Kita semua lempar ini semua ke arah si AI-nya. Jadi banyak banget ya pengetahuan yang kita lempar sebagai sistem dia. Kita klik save. Nah, ketika nanti kita ajak ngobrol, kita buka Telegram lagi, kita halo, siapa namamu? Kita klik enter. Halo Muxonbot, nama kamu siapa? Saya Muxon. Seperti itu. Coba ya. Di knowledge base-nya kita coba cek nih. Ada informasi apa? Contoh ya, jilbab segi 4 premium. Coba. Apa bahan dari jilbab premium? Kita enter. Dia akan cari di sana, dia akan mikir. Nah, ini ya. Ternyata jawabannya masih belum enak dibaca. Menurut aku ini masih jelek sih, halus lembut ya, teksturnya ringan. Nah, ini harusnya dia langsung aja ya menjawabnya to the point. Nah, kalau udah kayak gini gimana caranya? Di setting teman-teman sekalian ya. Coba aku hapus dulu. Terus di bagian sini, perangkat tugas menjual jilbab sopan, membantu mengenalkan pengetahuan mendalam tentang produknya. Jilbab bla bla bla, menyediakan berbagai macam jilbab. Segi 4 premium. Oke, aman. Oke, bagian atasnya aja ya. Jilbab terjual oleh perusahaan. Jawab dengan manusiawi dan juga singkat sesuai dengan pertanyaan user. Singkatnya atau to the point. Kita tambahin ini, kita klik save. Kita run once lagi. Modul not exist. Oh ya, ini ya. Begini tadi kan responnya dari sana ya. Bentar. Teksnya dari result di sini, kita klik save. Kita run once. Kita coba lagi di sini. Lalu ini ya, apa bahan jilbab premium. Nah, ini part yang susah teman-teman. Menyambungkannya cepat, tapi ngebuat si AI-nya itu bisa menjawab sesuai keinginan kita itu yang agak susah. Jilbab premium terbuat dari film premium, yaitu bahan lembut, ringan, licin, adem, mudah dibentuk, cocok dipakai, nyaman, tidak mudah kusut. Lihat ya, dia udah ngejawab sesuai keinginan kita, jadi lebih valid daripada yang panjang ini. Lanjut, kita coba cek lagi validitas datanya. Apalagi nih, ini ya, ukuran ya untuk Pasha Ball ini. Kita coba cek, jalankan mic-nya lebih lama. Seperti ini, save. Kita cek lagi. Berapa ukuran dari jilbab doll? Kita klik enter. Dia bisa cari nggak ukurannya berapa? Ini ya. Oke, siap. Ukuran jilbab ini adalah panjang 17, lebar 75. Nah, lihat di bagian knowledge-nya tadi. Lihat, panjang standarnya 17 kali 75. Berarti sudah bener banget. Nah, di bawah ada terakhir nih, kita coba ya. Link pembelian ini Shopee aja, link Shopee. Kita coba ya, kita ada link Shopee random nih dari sebuah toko nih ya, teman-teman ya. Ini toko yang di Shopee, real tokonya. Jadi dia bisa ngarahkan ke Shopee. Nggak tahu nggak? Oke, saya ingin beli. Bisakah berikan link dari Shopee untuk pembeliannya? Kita klik enter, nanti linknya ngarah ke sana kok nggak? Oh, ternyata dia nggak mau, padahal linknya ada. Berarti di sini ya, di bagian atas saja ya. Di sini kan bukan terbaik terus to the point kan ya. Berikan link atau referensi lain yang ada pada informasi di bawah jika user memintanya.
Kita klik save. Dia run once. Run once immediately ini. Kita matikan dulu aja ya. Takut dia nanti ngebug. Kita buka Telegram, terus kita ini oke, saya ingin. Apakah dia bisa memberikan linknya? Oh ini ya, tentu berikut link Shopee resminya. Oh langsung dikasih, silahkan link jilbab berikut untuk tinggal diklik, nanti mengarah ke Shopee teman-teman. Jadi dia bisa pembelian di Shopee. Begitu juga nanti kalau link pembayaran bisa juga masukin aja ke sana ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman sekalian, bagaimana men-settingnya ya. Terakhir kita coba tanya ya layanan pelanggan admin. Oh email aja ya. Email apakah bisa dikeluarkan emailnya? Kita ke Telegram. Berikan aku email dari perusahaan. Saya ingin kerja sama bareng mereka. Kita klik enter. Ini ya, tentu berikut Mukson adalah muhammadmukson.com. Jika ingin respon ini, silahkan kirim proposal untuk kayak gitu teman-teman ya. Jadi ini online 24 jam. Ini kalau yang ini harusnya berbayar dikit ya, sesuai dengan tokennya. Nanti suatu saat aku ajarin gimana ngitung token dan harganya habisnya berapa ya. Mungkin di pertemuan selanjutnya. Karena bisa direcord juga hasil ini. Tapi kurang lebih seperti itu teman-teman. Bagaimana membuat chatbot pintar menggunakan AI dan bisa ready to use untuk toko online teman-teman, UMKM teman-teman, atau usaha skala besar teman-teman, ekspor import menggunakan bahasa apapun. Aku rasa ini akan aman banget untuk digunakan. Oke, ini standar dasarnya nih. Kalau pengen lebih baik lagi berarti nanti tinggal diulik-ulik ya. Tapi ini dasar aja teman-teman pembelajaran untuk kita semua ya, terkait bagaimana membuat chatbot pintar menggunakan AI. Dari saya demikian teman-teman sekalian, mohon maaf kalau ada salah kata perbuatan ataupun tadi mungkin ada yang kurang sesuai, tapi real case-nya seperti itu untuk membuat chatbot pintar. Jadi yang susah itu bukan membuatnya, menghubungkannya, yang susah adalah membuat chatbotnya punya standar yang tinggi, menjawab sesuai kebutuhan, bahasanya mirip manusiawi, dan juga terhindar dari bug-bug yang ada. Tapi cara ini teman-teman, pakai knowledge ini ya, ini merupakan cara paling gampang ya, karena nanti kalau pakai teman-teman pakai RAG ya, RAG ya, Retrieval Augmented Generation, nanti pakai vector database, pakai memori juga, banyak hal yang lain, itu akan lebih pintar lagi teman-teman. Tapi ini basicnya saja ya, menggunakan bagaimana masukin knowledge ke dia secara dasar. Jadi itu ya video kita hari ini terkait bagaimana membuat chatbot mengganti otaknya supaya lebih bisa dipahamin lagi sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Aku mohon maaf kalau penjelasannya ada yang kurang dan salah. Kita coba lagi di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman semua.